Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ufa, NPM 20100100038. Saya dari kelas 3N reguler Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang program reservasi hotel menggunakan aplikasi Devs C++. Pertama, kita buka aplikasi C++. Lalu pilih menu file. Di sini saya sudah punya file, kita pilih open. Dan pilih file kita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Pada baris pertama terdapat include USstring. Include USstring ini digunakan untuk menampilkan perintah cout, cin, dan endel. Pada baris kedua terdapat include stdio h, yaitu digunakan untuk menampilkan perintah get, print, dan scan. Pada baris ketiga terdapat include string. Ini digunakan untuk menampilkan perintah strcpy dan strlen. Pada baris keempat terdapat using namespace std. Ini sebuah instruksi terhadap compiler untuk menggunakan sebuah fungsi yang terkait dan kelas di dalamnya. Pada baris kelima terdapat main tanda buka tutup kurung. Ini merupakan blok kode yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Selanjutnya pada baris ke-6 terdapat tanda buka kurung kurawal. Ini merupakan sebuah blok statement menyatukan dua atau lebih menjadi satu statement. Selanjutnya pada baris ke-8 yaitu terdapat tipe data konstanta integer harga, yaitu ini merupakan harga yang tersedia di dalam kamar di dalam program saya. Selanjutnya pada baris ke-9 terdapat tipe data chart, ada resepsionis, customer, dan alamat. Pada baris ke-10 terdapat tipe data integer kamar, nomor harga, harga kamar, dan ranjang. Kamar di sini yaitu terdapat 5 pilihan kamar, yaitu kamar premium, deluxe, suite, dan standar, dan presiden. Adapun pilihan ranjang yaitu terdapat single dan double. Selanjutnya pada baris ke-11 terdapat tipe data integer, ada total, lama, dan kurang. Total ini yaitu untuk menampilkan total pembayaran yang harus dibayarkan, dan lama ini lama menginap setelah memilih tipe kamar, dan bed. di sini yaitu atau uang muka. Untuk menampilkan kekurangan yang dibayarkan, dan berfungsi juga untuk menampilkan kelebihan jika yang dibayarkan lebih. Pada baris ke-12 yaitu terdapat tipe data float, yaitu atau diskon. Di sini jika kita menginap lebih dari 5 hari maka kita akan mendapatkan diskon sebesar 2%, dan jika tidak, kita tidak akan mendapatkan diskon. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada baris ke-15. Di sini ada backlist N dan backlist T. Backlist N ini merupakan escape karakter ini membuat baris baru, sedangkan T ini untuk membuat teks atau bergeser ke kanan sebagai teks baru. Dan saya akan menjelaskan apa sih itu cout. Cout merupakan fungsi keluaran atau biasa digunakan untuk menampilkan data ataupun tulisan dalam program. Selanjutnya
Selanjutnya saya akan menjelaskan handle. Handle ini digunakan untuk pindah baris. Dan adapun sein. Sein merupakan fungsi masukan atau biasa digunakan untuk menyimpan data dalam suatu variabel. Kemudian saya akan menjelaskan pada baris ke-40 saya akan menjelaskan. Di sini codingan di sini terdapat kita disuruh memilih tipe kamar dan tipe bed yang kita inginkan. Selanjutnya terdapat if else, yaitu penseleksian. Untuk if else ini untuk menentukan harga dari per malam dari jenis kamar dan bed yang telah kita pilih. Adapun di sini fixcam. Fixcam ini untuk memanggil jenis kamar dan jenis bed yang di penulisan terakhir. Selanjutnya pada coding pada bagian baris 20 pada bagian sini. Jika kita memilih pilihan kamar atau pilihan kamar dan bed yang tidak sesuai yang telah disediakan, maka akan muncul layout maaf, pilihan Anda tidak tersedia. Untuk memesan silakan isi data dari awal. Apakah Anda ingin memulai lagi? Jika iya, input data ya. Jika tidak, kita akan input data N. Selanjutnya pada baris 100.5 terdapat coding, yaitu kita suruh untuk memilih pilihan nomor kamar, dan jika nomor kamar dipilih tidak ada maka akan muncul layout nomor kamar tidak tersedia. Dan jika kita menginap dari 5 hari, maka kita akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Dan jika tidak, maka kita tidak akan mendapatkan diskon. Selanjutnya pada coding bagian 148 terdapat check in dan check out. Setelah kita masukkan check in dan check out, maka data yang telah kita masukkan tadi akan ditampilkan beserta total harga yang harus dibayarkan. Selanjutnya pada baris 179 terdapat total biaya, yaitu jika kita membayarkan uang muka sesuai dengan total biaya, maka akan menampilkan kekurangan nol. Dan jika kita membayarkan sesuai total pembayaran, dan jika kita menginput uang pembayaran tidak sesuai dengan biaya total yang harus dibayarkan, maka akan menampilkan layout kekurangan yang harus dibayarkan. Dan jika lebih, maka akan menampilkan uang kembalian yang harus dikembalikan. Terakhir pada baris 195 terdapat while, yaitu while di sini yaitu perintah untuk mengulang suatu statement sampai terpenuhi. Maksudnya di sini adalah jika kita ingin memesan lagi, kita menginput ya, dan jika tidak kita menginput T. Dan jika kita menginput T, maka akan muncul layout terima kasih. Baiklah, langsung saja kita
file. Kita masukkan nama resepsionis, misalnya ID misalnya 90. Jenis kelamin, nomor telepon, alamat misalnya Kota Baru. Silakan pilih tipe kamera yang Anda inginkan. Di sini kita akan memilih tipe kamera standar. Kita masukkan pilihan nomor 1. Silakan pilih tipe bed yang kita inginkan. Misalnya kita pilih single. Nah, selanjutnya kita akan disuruh memilih nomor kamar yang kita inginkan. Misalnya 70, misalnya 80. Jika kita menginap dari 5 hari, maka kita akan mendapatkan diskon 2%. Kita masukkan misalnya 1 hari. Masukkan tanggal check-in, misalnya tanggal check-out, misalnya maka akan diinput semua data yang telah kita masukkan tadi beserta total pembayaran. Dan karena kita menginap selama 1 hari, maka kita tidak mendapatkan diskon. Di sini kita disuruh untuk masukkan uang muka, misalnya kita masukkan 100.000. Maka menampilkan kekurangan yang harus kita bayarkan. Jika kita ingin misal lagi, kita input ya, dan jika tidak kita input T. Karena di sini saya tidak ingin memisah lagi, kita input T. Kita enter, maka akan terima kasih. Jadi sana penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.